Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita tunjukkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman perang benang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini sudah hadir Ustadz Istiqarimah yang insya Allah nantinya akan sedikit memberikan pencerahan buat kita bersama. Sebenarnya saya mau cerita panjang sih, tapi karena ada satu hal yang lainnya, mungkin untuk kali ini saya pembukaannya nggak terlalu banyak. Pada prinsipnya kami mengharapkan agar seluruh karyawan, terutama yang bekerja di lingkungan rumah sakit ini agar bisa menghadiri pengajian rutin. Insya Allah ini memang menjadi niat kami bersama dalam rangka untuk memberikan keberkahan buat pencerahan buat kita semua selama bekerja di rumah sakit. Dan bila mana memang ada yang belum bisa hadir, mohon nanti bisa diajak hingga harapannya makin hari makin ramai dan semoga ini bisa menjadikan juga motivasi diri kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya mata-mata dunia, tapi kita juga orientasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon nanti bisa disimak, nanti ada yang saya jawab. Nanti bisa dilihat dulu ya, Pak Ustadz. Nanti ngapunten saya sebentar, saya buka dulu di atas, nanti saya turun lagi. Lautinya saya mohon maaf. Bila pasti kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin saya lagi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasalati al-taruku min khalfihim juratan bi apa. Al-ayah sadaqallahu alaihi. Hadratal Mukarramin wal Mukarramin, para alim, para ustad, khususipun Dr. Laksana Nugroho MFR selaku Direktur Rumah Sakit Harapan Sehat Jati Barang. Yang terhormat Bapak Ibu jajaran manajemen dan rekan-rekan yang kami banggakan, dan yang terhormat Al Mukarram Ustadz Iskarimah yang kami harap-harapkan tetesan ilmunya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di acara rutin pengajian Rumah Sakit Harapan Sehat Jati Barang. Salawat serta salam kita haturkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang akan dimintai syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Langsung saja untuk acara inti, yaitu doa sanah dan doa bersama yang akan disampaikan oleh Al Mukarram Ustadz Iskarimah. Waktu dan tempat disilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Bapak Direktur yang meluangkan waktu walaupun begitu sibuknya insyaallah, dan yang kami hormati sekalian staf Rumah Sakit Harapan Sehat yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilancarkan semua urusannya, diberi rezeki yang lebih, diberi sehat walafiat, semua hajat-hajatnya terkabulkan, semua yang punya masalah hidup diberi solusi dari problem masalahnya, semua yang punya hutang segera diberi kelancaran sama Allah, dilunasi semua hutang-hutangnya. Alhamdulillah, ini kita dalam mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu itu sangat penting sekali. Tidak lupa kita selalu bersyukur atas semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, memberi kita nikmat begitu banyak sekali. Kita bangun tidur, kita bisa menghirup udara, ini sebuah nikmat. Kita tahu di rumah sakit ada tabung oksigen ya Pak ya. Satu orang kalau pakai tabung oksigen itu harganya cuma mahal ya Pak. 20.000. Itu biasanya berapa hari habis Pak satu tabung? 3 jam, 4 jam. Kalau kita mau uangkan, seandainya kita menghirup udara oksigen ini bayar, berarti sehari paling tidak itu 500.000. Paling tidak. Kan ada 30, enggak nyampe ya, enggak nyampe 30 jam. Mungkin 300 lah satu hari. Kalau mau diuangkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sediakan semuanya itu gratis untuk kita. Belum kita bisa melek. Kita bisa melek dan melihat. Kemarin-kemarin ada berita salah satu atlet sepak bola yang luar biasa dapat penghargaan banyak. Itu tahu-tahu pulang dari olahraga apa dari latihan seperti biasa, atau matanya itu pet 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 pet. Pernah dengar nggak Mas? Dengar nggak? Iya betul, yang gawang. Apa Kurnia Mega apa namanya? Iya itu tahu-tahu pet pet pet, matanya hilang, dicabut nikmatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur dapat nikmat itu. Masih banyak nikmat-nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman Islam. Wa kafa biha min ni'mah. Cukup nikmat iman dan Islam. Karena iman dan Islam ini diberikan kepada hamba-hamba Allah khusus yang Allah cintai. Alhamdulillah kita merasakan nikmat iman dan Islam, ini berarti tanda bahwa Allah cinta terhadap kita. Dan Islam itu agama yang memanage, agama yang mengatur segala hal. Mulai kita tidur sampai kita mau tidur lagi, mengurusi hal-hal yang dohir, mengurusi hal-hal yang batin, semuanya diurus sama agama Islam. Agama yang begitu sempurna. Kemarin-kemarin ada berita lagi bahwa agama Islam kan agama yang paling benar. Dengan sendirinya kebenaran Islam itu akan tampak, akan muncul sendiri. Ada salah satu berita di Korea Selatan, ada channel TV memberitakan bahwa di Indonesia ini walaupun perekonomiannya 60% dibanding dengan Korea Selatan. Korea Selatan ekonominya lebih maju. Akan tetapi orang-orang Indonesia itu lebih suka berdonasi. Ada orang nyoba minta sesuatu, minta donat, jual donat itu, gendut jual donat. Minta donatnya, saya nggak punya uang, minta donatnya. Ini nyoba biasa, konten. Akhirnya dikasih donat. Berapa mintanya? Terserah ibu, mau kasih satu atau dua, malah dikasih 3 donat. Artinya orang Indonesia itu kalau diuji masalah donasi, jangan tanya. Mereka itu gemar donasi, gemar sodakoh. Sodakoh, sodakoh, sodakoh. Bukan hanya 1-2 orang yang dicoba dan berhasil. Di channel Korea Selatan itu dikatakan Indonesia tidak pernah turun dari 5 peringkat besar negara yang suka berdonasi seluruh dunia.
Ternyata faktornya gara-gara apa? Karena urusan agama. Karena Indonesia itu mayoritas Muslim, mayoritas dalam agamanya diajarkan untuk donasi, untuk bersedekah, dan semua orang senang seperti itu. Walaupun perekonomiannya tidak sehebat mereka-mereka, tapi ini menunjukkan Indonesia itu muncul karena agama Islamnya. Jadi Islam itu muncul kebenarannya. Ada lagi saya dengar dari kemarin ziarah ke salah satu guru Ustaz Hasan Basri. Ustaz Hasan Basri cerita bahwa ada orang Malaysia, yaitu non-Muslim, kemudian masuk ke dalam Islam gara-gara apa? Gara-gara orang Islam itu selalu happy. Kalau mereka non-Muslim punya uang, happy. Tidak punya uang, mumet. Kita juga sama sebenarnya, tidak punya uang juga mumet sebenarnya. Tapi gara-gara kita punya Islam, agak mending, mumet itu agak mending. Karena kita masih yakin nanti suatu saat akan ada rezeki lagi. Gitu. Tapi mereka orang-orang non-Muslim itu bingung melihat anak buahnya. Ini kok anak buah saya tidak punya duit, tetap ngakak-ngakak, tetap ketawa. Punya duit tetap ngakak-ngakak. Dan ada bedanya ini kelihatannya. Nah, akhirnya dia itu penasaran tentang Islam dan akhirnya masuk ke dalam Islam. Ada lagi di barat, tidak tahu tepatnya di mana, ada seorang ajuzah, seorang nenek-nenek. Dia itu pekerjaannya laundry, Pak. Laundry. Biasa nerima baju kotor, dia laundry. Berpuluh-puluh tahun dia punya pekerjaan laundry. Kemudian dia masuk Islam. Karena Islam itu ajaran yang mengajarkan kesempurnaan luar biasa. Di antaranya faktor dia masuk Islam gara-gara celana dalam. Jadi dia itu setiap kali dapat laundryan, dapat pakaian kotor, itu ada celana dalamnya. Ada beberapa celana dalam itu walaupun kotor, tapi masih bersih. Artinya tidak ada najis, tidak ada kencing, tidak ada apa, tidak ada kayak bersih gitu. Walaupun masih kotor ya, agak bau ya, tapi bersih. Kok selalu nerima celana dalam kok bersih dari beberapa orang. Diperhatikan ternyata mereka itu orang-orang Muslim. Orang Muslim itu celana dalamnya bersih, beda dengan non Muslim. Oh, ada kencingnya, ada itu, ada segala macam. Ya bersih. Akhirnya dia di situ tanya-tanya tentang Islam. Akhirnya dia yakin, dia masuk dalam Islam. Jadi orang masuk Islam gara-gara celana dalam. Nah, itu supaya karena Islam itu memanage, Islam itu mengatur bagaimana cara kita kencing, bagaimana cara kita ke ini yang dohir ya, kayak kencing, kayak itu ngeluarin kotoran, mau tidur segala macam itu di manage, diatur dalam Islam. Begitu juga urusan hati. Hati juga diatur dalam Islam. Bagaimana hati kita tidak punya uang tapi tetap percaya bahwa Allah nanti akan kasih kita rezeki. Akhirnya kan seperti itu. Bagaimana orang-orang Indonesia kok dengan perekonomiannya 60% dari Korea Selatan. Kok bisa mereka yakin hatinya sampai berdonasi? Tidak pernah turun dari 5 peringkat besar dunia negara yang berdonasi. Indonesia luar biasa. Itu Islam. Islam memanage bagaimana hatinya, bagaimana perbuatan secara dohirnya. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatur hati kita. Bagaimana cara mengatur hati kita biar kita lebih Islamnya sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dikumpulkan hadis ini oleh Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah hadis yang keempat meriwayatkan an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq. Bersabda kepada kita Rasulullah, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauma. Sungguhnya salah satu dari kalian semuanya itu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibumu. Di dalam perut ibu kita masing-masing, kita dikumpulkan penciptaan kita
selama berapa? Arba'ina yauman. 40 hari. Nutfatan dalam keadaan se, se apa namanya? Segumpal cairan. Tsumma yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian menjadi segumpal habis segumpal cairan menjadi segumpal darah. 40 hari kedua berubah menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Jadi pertama cairan berubah menjadi darah, cairan itu kemudian menjadi daging. Cairan itu adalah sperma kita, ya. Kita semuanya diciptakan dari air sperma. Nah, bukankah manusia diciptakan dari tanah? Yang diciptakan dari tanah itu Nabi kita, Bapak kita, Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Tapi keturunan-keturunannya itu diciptakan dari air mani, dari air mani 40 hari, kemudian 40 hari berikutnya berubah air mani itu menjadi segumpal darah. Ya, antum dengan semuanya yang lebih tahu gitu. Salah itu. Bagaimana prosesnya dari mulai digot jadi sampai jadi daging. Nah, setelah 40 dikali 3, 40, 40, 40. Berarti 120 hari. Ya, 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. Setelah 4 bulan, ini baru bisa dinyatakan hidup atau tidaknya. Di dalam hadis, Tumayur salul malak. Kemudian setelah 4 bulan dikirimkan malaikat. Bayan fuhufihi roh. Dan malaikat itu meniupkan ke dalam daging tadi roh. Jadi bisa kelihatan hidup gerak-gerak atau tidak setelah 4 bulan. Itu sudah dinyatakan oleh Rasulullah. Orang yang ummi, yang tidak pernah sekolah, tidak bisa baca tulis. Rasulullah tidak bisa baca tulis, tidak pernah berguru, tidak pernah sekolah. Tapi bisa mengucapkan kalimat seperti ini. Ya. Kapan beliau belajar ilmu kedokterannya? Rasulullah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yakunu wa yu'mar bi arba'i kalimat. Dan daging tadi yang sudah ditiupkan roh diperintah malaikat tadi untuk mencatat 4 keputusan, 4 kalimat untuk sang janin. Apa itu? Tikat birizkihi, untuk mencatat rezeki dia. Rezeki dari mulai hidup sampai mati dicatat semuanya. Kita belum keluar dari rahim ibu kita, sudah dicatat rezeki kita. Wa ajalihi, dan dicatat kapan meninggalnya, ajalnya. Wa amalihi, dan amalnya, apakah dia nanti ibadah, apakah dia maksiat, sudah dicatat dari kita di kandungan. Wa syaqiyun au sa'idun, dan dicatat apakah dia celaka atau bahagia. Husnul khotimah apa su'ul khotimah, itu sudah dicatat dari mulai kita ada di perut ibu kita. Begitu. Sudah dicatat semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Falladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tiada Tuhan kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'mal bi amali ahlil jannah. Ada salah satu dari kalian yang sungguh beramal seperti amalnya penduduk surga, ibadah terus. Hatta ma yakunu bainahu wa bainah illa dhira, sampai jarak antara orang itu dengan surga itu seakan-akan hanya 1 jengkal. Tinggal lompat masuk gitu. Deket banget, seakan-akan dia itu ahli ibadah banget. Tinggal selangkah lagi masuk surga. Fayasbik alaihil kitab, akan tetapi dulu waktu di perutnya ibunya dia dicatat dia masuk neraka. Padahal sudah ada di depan mata, tapi karena catatan dia waktu di perut ibunya dia masuk dalam neraka, catatan itu mendahulinya. Faya'mal bi amali ahlinar, akhirnya dia melakukan amalnya penduduk neraka dan dia akhirnya masuk dalam neraka. Wal iyadzubillah. Makanya kita harus selalu minta perlindungan sama Allah, minta biar jadi istiqomah sama Allah. Ya Allah, berilah kami istiqomah sampai husnul khotimah. Karena kita tidak tahu, walaupun sudah ahli ibadah, surga ada di depan mata, belum tentu bisa masuk. Kalau kita catatannya di dalam perut ibu kita masuk neraka, waliyadzubillah,
nanti akan melakukan amalan seperti itu. Kita tahu seperti siapa? Bar Seso, ada orang wali, muridnya saja sudah Masya Allah, dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir hayatnya, dia ingin ibadah yang khusyuk, akhirnya tertipu sama setan. Setan nyerupa jadi manusia, kemudian sholat, sholat di masjidnya dia, dan setelah sholat doa nangis-nangis seakan-akan khusyuk banget. Akhirnya dia kepingin, oh sampean kok kalau doa enak temen ya, sampai nangis-nangis gitu. Saya belum pernah doa sampai nangis-nangis kayak gitu. Akhirnya tanya, apa resepnya biar bisa nangis seperti itu? Dijawab, sampean Syekh Barseso, sampean itu tidak pernah melakukan dosa besar. Kalau saya pernah melakukan dosa besar. Jadi ketika jaluk taubat, kayak bisa mantep, enak katanya dia, katanya setan. Akhirnya, oh kalau kayak gitu, gimana caranya? Udah, lakukan dosa besar. Kira-kira apa? Dikasih 3 pilihan, antara membunuh, atau berzina, atau minum minuman keras. Akhirnya dipikir-pikir membunuh dosanya besar. Berzina, wah nanti nggak nggak cocok dengan kedudukannya dia sebagai kiai gitu. Akhirnya, udah minum minuman keras sedikit saja. Ya minum dia. Setelah minum minuman keras, kan nyari minuman keras zaman dulu kan susah. Nggak di setiap tempat ada. Akhirnya ke tempat khusus yang biasanya menyediakan minuman keras, menyediakan perempuan. Hanya dia di situ. Setelah minum teler, orang nggak biasa minum dengan yang biasa minum kan beda ya, Mas ya. Kalau yang biasa minum, minum banyak kuat dia ada teler. Tapi kalau nggak biasa minum gelas kecil mungkin sudah hilang akalnya. Setelah dia mabok, hilang akalnya, lihat perempuan digoda lagi sama setan, akhirnya dia berzina. Setelah berzina, sudah selesai, sadar, baru dia ketakutan. Apa ini? Saya sudah melakukan minum khamr, minum minuman keras, zina lagi. Nanti kalau si perempuan itu ngadu ke orang lain, hancur nama baik saya. Datanglah setan. Kemudian musyawarah sama setan. Kamu ini yang nyebabin saya gini. Akhirnya saya jadi apa namanya berzina sama dia. Saya kasih saran, kalian saja bunuh saja si perempuan itu biar nggak nyebar. Akhirnya dibunuh sama si dia. Saya di akhir cerita, karena dia sudah membunuh, dia sudah menzinai perempuan, dia sudah minum khamr. Akhirnya jasad si perempuan itu dicari-cari, ketahuan siapa yang bunuh Syekh Seso ini. Akhirnya Syekh Seso ini dihukum bersama-sama, dibunuh sama warga. Dibunuh zaman dulu belum terlalu ini dengan polisi mungkin ya. Dihakimi bareng-bareng. Sebelum dihakimi, Syekh Seso minta tolong lagi sama setan tadi. Kamu yang menyebabkan saya begini. Ya, saya yang menyebabkan begitu dan saya juga yang bisa menyelamatkan kamu. Terus selamatkan saya. Saya mau menyelamatkan kamu dengan syarat kamu sujud terhadap saya. Akhirnya waliyadzubillah dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Keluar dari Islam waliyadzubillah. Padahal Syekh Barseso itu udah ahli ibadah luar biasa. Dan ada lagi di lanjutan hadisnya, inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli nar. Ada lagi salah satu yang melakukan amalnya penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai jarak antara dia dan neraka hanya 1 dhira, tinggal 1 langkah masuk ke neraka. Maksiat tok hidupnya. Selama hidup lakukan maksiat tok. Tinggal bentar lagi masuk neraka. Fayasbik alaihil kitab. Karena dulu di perut ibunya sudah dicatat dia termasuk penduduk surga, maka catatan itu mendahului dia. Faya'mal bi amali ahlil jannah, akhirnya dia melakukan amal penduduk surga, fayadkhuluha, dan di akhir dia masuk surga. Seperti siapa? Ini cerita yang sangat terkenal, siapa itu? Penyihirnya Fir'aun. Nabi Musa ketika ditantang sama Fir'aun, oh Musa bisa sihir, udah kumpulkan di khalayak ramai. Kumpulkan penyihir-penyihir yang hebat semuanya. Diadu sama Musa. Akhirnya diadu kan. Semua penyihir melemparkan talinya, dilempar, berubah jadi ular besar. Semua penyihir. Ahli sihir semuanya. Giliran Nabi Musa sempat takut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La takhaf." Jangan takut. Fa'alqi fi yaminika. Disuruh melempar apa yang ada di tangan kananmu. Yang ada di tangan kanannya itu tongkat. Dilempar tongkatnya,
Tongkatnya bisa berubah jadi ular juga. Lebih besar daripada ular yang lain. Penyihir yang tahu ilmu sihir, dia tahu sebenarnya tali yang dia lemparkan itu hakikatnya tidak berubah jadi ular. Hanya menipu mata orang-orang sekitar saja. Berubah seakan-akan jadi ular. Padahal bukan ular. Dia tahu dengan trik sihirnya dia tahu. Tapi Nabi Musa melempar tongkat berubah jadi ular, benar-benar ular. Maka orang-orang penyihir yang dia itu ahlinya, dia benar-benar kaget. Kok bisa? Kok bisa tongkat jadi ular beneran? Kalau kita hanya pura-pura jadi ular. Akhirnya ularnya Nabi Musa makanin ular-ular yang tadi, tali-tali tadi dimakan semuanya. Kemudian disuruh tangan kanannya ditengadahkan, ularnya tadi diambil jadi tongkat lagi. Nah, penyihir Fir'aun tadi itu dia dari kecil sudah belajar sihir, doyan maksiat dari kecil, maksiat terus. Giliran akhir hayatnya sebelum mati ketemu Nabi Musa melakukan amal ibadah ahli surga. Mereka beriman kepada Nabi Musa. Akhirnya Fir'aun tidak terima. Kalian kenapa masuk Islam? Kenapa kalian ikut Musa? Kalau kayak gitu, kami akan salib kalian. Disalib akhirnya. Mati. Semua penyihir Fir'aun, mati semuanya sama Fir'aun, di tangan Fir'aun. Jadi, itu contoh. Ada orang yang dari kecil maksiat terus, dosa terus. Tapi karena sudah dicatatkan perut ibu masing-masing itu sudah jadi penduduk surga, di akhirnya masuk surga. Seperti itu. Jadi, catatan itu sudah ada. Kita lahir sebelum lahir malah ya, waktu di perut itu sudah dicatat. Ada 4 hal, ingat-ingat apa itu? Rezeki, ajal, umur kita, kemudian amal kita, apakah ibadah atau maksiat sudah dicatat semuanya, dan bahagia atau celaka itu sudah dicatat semua. Ini karena sudah dicatat, tidak bisa berubah nih, tidak bisa dirubah. Bagaimanapun caranya, tidak bisa dirubah. Oh Ustaz, ada hadis-hadis yang lain Ustaz, yang dohirnya bertentangan gimana Ustaz? Contoh, rezeki ya. Rezeki itu ada hadis yang lain menyatakan silaturahmi itu menambah rezeki, ya kan ya. Silaturahmi nambah rezeki. Katanya rezeki sudah dicatat dari perut ibu kita. Kenapa silaturahmi menambah rezeki? Berarti bertentangan dong hadisnya. Tidak dikumpulkan sama ulama, artinya banyak arti. Artinya ada banyak tafsiran dari para ulama, di antaranya ada yang mengatakan yang dimaksud nambah rezeki itu nambah kegunaannya. Contoh, satu air botol ini, kalau kita minum sendirian kenyang, tapi kalau seandainya dibagi-bagikan, akhirnya kan yang kenyang banyak, bukan hanya sendiri. Orang lain bisa ikut kenyang. Kan kadang ada yang namanya berkah kan ya, Pak ya, Bu ya. Sesuatu sedikit, kalau diberkahi bisa cukup untuk semuanya kan. Nah itu namanya menambah rezeki itu kayak gitu. Rezeki tetap segitu. Kita dapat uang 1 bulan 1 juta, 2 juta tetap segitu. Tapi kalau tidak berkah, kekerasannya sedikit. Kayaknya kok kayak kita kus enteng, kok kayak kita kus enteng. Tapi kalau kita silaturahmi, kita ditambah rezekinya, artinya ya 1 juta, 2 juta, urut cukup gue pirang-pirang. Nah ini ada sebagian ulama mentafsirkan seperti itu. Ada lagi yang mentafsirkan, oh beda, beda. Jadi takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu ada yang azali, sama catatan itu ada sama Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang di Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud itu di atas langit. Yang di Lauhil Mahfud itu biasanya pakai taklik, pakai catatan-catatan. Oh, fulan dapat rezeki 1 juta. Tapi kalau dia silaturahmi, maka ditambahkan jadi 10 juta. Itu catatannya. Tapi yang benar 1 juta atau 10 juta itu masih belum tentu. Masih di Lauhil Mahfudnya belum tentu. Catatan yang ada di dalam perut kandungan kita, itu yang ada sama Allah di Lauhil Mahfud. Allah yang tahu. Malaikat tidak ada yang tahu. Apakah nanti dia silaturahmi atau tidak, itu yang tahu hanya Allah. Jadi di Lauhil Mahfud catatannya seperti itu. Nah itu yang dimaksud, akhirnya dia itu silaturahmi, nambah rezeki yang tadinya 1 juta jadi 10 juta. Itu ada sebagian ulama mentafsiri seperti itu. Ada lagi yang mentafsiri
rezeki kita itu, umur kita itu macam-macam, Pak. Kita ini hidup ada di 5 alam. Alam pertama alam roh. Ketika kita masih ada di roh, di alam roh semuanya ngumpul semuanya. Kadang kita kan ketemu orang yang baru pertama kali ketemu, tapi rasanya kayak sudah deket. Pernah ada kayak gitu? Dejavu, kayak kayak kenal sama orang ini gitu loh. Padahal baru ketemu gitu, baru kenalan, tapi seakan-akan kayak sudah dekat. Itu kenapa? Karena dulu di alam roh kita juga sempat berinteraksi dengan roh-roh yang lain. Jadi kita ketika ketemu kayak seakan-akan dekat gitu. Kadang kita ketemu sama orang juga padahal baru ketemu, baru kenalan, rasanya sengit terus terus aja. Kenapa? Karena dulu di alam roh juga kita juga pernah berinteraksi gitu. Jadi kadang sengit karo segala macam. Nah, itu pertama di alam roh. Kedua di alam janin. Kita hidup di alam janin. Ada 5 alam. Pertama alam roh, kedua alam janin. Di alam janin ini juga umur masing-masing beda-beda, tidak semuanya sama. Memang normalnya berapa ratus hari janin? Kandungan itu normalnya berapa ratus? 9 bulan. Pakainya bulan, bukan pakai hari. Pakainya minggu ya, berapa minggu? Toh? 4, 36 sampai 40 minggu. Ya, itu kan normalnya ya Pak ya. Tapi dalam prakteknya kadang ada yang kurang dari itu. Ada yang lebih dari itu. Itu kan berarti menunjukkan bahwa umur seseorang itu beda-beda. Umur dia di alam janin itu beda-beda. Ada alam yang ketiga alam dunia. Ini ya, alam dunia sekarang. Ketiga, yang keempat setelah alam dunia, alam barzah. Alam barzah umur seorang itu juga beda-beda. Yang terakhir baru akhirat. Surga atau neraka di alam terakhir. Setelah itu tidak ada lagi alam berikutnya, tidak ada. Nah, umur orang beda-beda tadi, itu juga punya rezeki yang beda-beda. Jadi rezeki kita beda-beda. Ada orang di dalam alam janin selalu dikasih asupan yang enak-enak, jus, vitamin, ini itu ada. Ada yang wong tuane Masya Allah minum banyu putih, syukur-syukur. Ada yang dapat asupannya sedikit. Rezeki juga beda-beda ya. Rezeki di dalam kandungan, rezeki di dalam alam dunia, rezeki di alam barzah nanti juga beda-beda. Rezeki di akhirat juga beda. Nah, terkait dengan rezeki tadi sudah dicatat di perut ibu kita. Ada hadis yang mengatakan kalau sodakoh nanti nambah rezekinya. Itu maksudnya apa? Ada yang mengatakan rezeki yang di alam barzah, yang di alam barzah itu nanti akan diambil dan diberikan kontan di alam dunia bagi orang yang menjalin silaturahmi. Kalau ada orang menjalin silaturahmi, rezeki dunianya tetap segitu, tapi rezeki di barzahnya diberikan. Ada yang mengatakan seperti itu. Banyak tafsiran-tafsiran terkait dengan hadis-hadis yang bertentangan seperti itu. Jadi intinya rezeki itu tidak kemana, Pak. Bu, semuanya sudah dicatat di alam perut ibu kita masing-masing. Kita waktu belum lahir sudah dicatat rezeki. Mau sedikit, mau banyak. Alladzi kusimlak hasilun ladaik. Yang sudah dibagikan untuk kalian akan sampai ke kalian. Walladzi li ghairik la yasil ilaik. Dan yang sudah dicatat untuk selainmu, gak bakalan nyampe ke kamu. Pasti ke dia, gak bakalan. Jadi sudah tenang saja. Ada orang yang tinggal makan vlog masuk gitu. Memang nggak ada rezekinya akhirnya udah jadi masuk. Ada orang baru makan muntah akhirnya dimasak kena orang sih jadi pangan, mangan wong liya gitu. Kan gitu. Yang namanya rezeki itu beda-beda. Jadi sudah ditentukan, yang sudah jadi milik kita akan sampai ke kita, yang bukan milik kita sudah sampai ke kita. Nah, terkait dengan tadi Islam adalah memanage, memanage, memanage yang dohir dan yang batin, maka kita sudah tahu kok idahnya. Rezeki kita semuanya sudah dicatat ya. Tidak bakalan berkurang, tidak bakalan bertambah. Kalau bertambah ada tadi tafsilannya. Tapi yang harus kita yakini, Bu, bahwa rezeki itu pasti sampai ke kita. Rezeki kita pasti sampai ke kita. Yang bukan milik kita, tidak bakalan sampai, walaupun bagaimanapun.
Tapi kita tetap berusaha untuk mendapatkan rezeki, tetap ada wasilahnya, ada perantara. Nggak ada tahu-tahu turun hujan, pasti ada mendung dulu kan. Nggak ada. Nggak ada orang tahu-tahu alim, nggak ada. Harus perlu belajar pakai kitab. Nggak ada orang tahu-tahu kaya, ya dapat warisan sih. Jadi, tapi kan ada sebabnya. Ada sebabnya orang tuanya meninggal, orang tuanya yang kerja keras, atau dianya yang kerja keras. Pasti ada sebab-sebab. Maka dalam mencari rezeki itu ada sebabnya juga. Tapi perlu diketahui rezeki itu yang milik kita akan sampai ke kita, yang bukan milik kita tidak bakalan sampai ke kita. Yang perlu kita benahi bukan masalah rezeki banyak atau sedikit. Kadang kita ini berpikirnya kalau kita kerja keras nanti kita dapat banyak. Tapi kalau kita kerjanya malas-malas, dapatnya sedikit kan kita berpikirnya kan gitu, ya kan? Padahal sudah ditakdirkan kita di apa namanya di Lauhil Mahfuz, sudah di perut ibu kita sudah dicatat rezeki kita masing-masing. Tapi dalam Islam itu bukan masalah itunya. Semua orang wajib bekerja keras dalam Islam. Tidak ada Islam tidak menganjurkan untuk nganggur, tidak. Al mukmin gawi khairun minal mukmin dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih senangi sama Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat semangatnya, kuat kerjanya, kuat effortnya untuk keluarga, itu lebih disenangi sama Allah daripada mukmin yang lemah. Semuanya dalam semua hal. Tapi dalam masalah rezeki tadi, usahakan Pak Bu. Ketika kita mencari rezeki, itu usahakan ada nilai ibadahnya. Jadi ketika kita mencari rezeki, ditambahi nilai ibadah niat solihah. Jangan cuma nyari rezeki saja, jangan. Jenengan di rumah sakit, niati bantu-bantu orang-orang yang lagi sakit, biar dapat kesembuhan. Nanti orangnya bisa kumpul sama keluarga lagi. Ada niat tolong menolongnya, membantunya. Usahakan seperti itu. Rezeki jenengan tetap dah bakalan berkurang, dah bakalan nambah. Memang segitu. Cuman kalau ditambah dengan niat solehah, itu nanti akan dapat keberkahannya. Jadi nanti ketika eh, ngerewangi orang lain, beda dengan ketika kerja yang dipikirkan itu dunia, pimen carane oli akeh, pimen carane oli akeh. Ndak ada niat ibadah, ndak ada niat bantu, itu malah tercela. Padahal rezeki tetap segitu-segitu, ndak bakalan nambah. Tapi niatnya pengen oli dunia. Pengen aku duit akeh, wari duit akeh, mobilnya bisa ganti. Wari mobilnya ganti, aku katon luwih wah. Wari aku duit akeh, wah aku bisa tuku handphone sing terbaru. Kok bisa nggak pamer kanca-kancane, kok nggak kayak gini. Kan ada yang seperti itu. Niatnya itu cari kerja, cari kemewahan. Untuk apa? Untuk biar dirinya bangga. Biar kelihatan lebih di atas orang lain. Sebenarnya enggak, itu sudah tercatat semuanya. Semuanya sama Allah sebenarnya sudah tercatat. Bagaimanapun juga kalau jenengan akan ditakdirkan sama Allah jadi pemimpin ada di atas, walaupun tadinya strata kita bawah, nanti akan naik sendiri. Berapa banyak raja-raja Romawi zaman dulu itu adalah budak-budak, tahu-tahu jadi raja, tahu-tahu jadi raja. Begitu juga yang anak-anaknya raja, perngasaannya aku anaknya raja, oh paling aku jadi raja. Ternyata enggak, ternyata kerajaannya berat tangan orang lain, akhirnya dia jadi budak, ditangkap sama orang jadi budak. Banyak juga yang seperti itu. Artinya semuanya sudah ada catatannya. Kita tinggal semangat cari kerja untuk ibadah. Sampai kita mencari dunia, niatnya untuk yaitu mencari kerja, niatnya untuk mencari dunia. Karena ada hadis yang menyatakan hubbud dunya ra'sul khati'ah. Cinta terhadap dunia itu adalah pusat dari semua kesalahan. Ini hadis Nabi. Tapi kalau ditelaah, pikir-pikir ternyata benar. Pengertian dunia itu apa sih? Pengertian dunia itu semua hal yang tidak ada kaitannya dengan Allah. Itu adalah dunia. Semua hal yang melalaikan kita dari Allah. Seperti apa? Harta. Harta kan kalau kita punya harta banyak, lebih cenderung ke melalaikan Gusti Allah ya. Atau kedudukan. Kadang kita kalau
mencari kedudukan, justru malah melupakan Allah. Pokoknya semua hal yang melalaikan kepada Allah itu namanya pengertian dunia. Nah, cinta terhadap dunia itu adalah ujung dari semua kesalahan. Kita lihat orang-orang kebanyakan, kenapa kok korupsi? Kenapa? Karena pingin hartanya tambah banyak kan. Dia tidak takut sama Allah Ta'ala. Karena dia tidak takut sama Allah, berarti itu termasuk motifnya dunia. Korupsi. Orang mencuri, kenapa mencuri? Karena kebutuhan. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya bukan kebutuhan, Pak. Ya ada yang kebutuhan, tapi kebutuhan-kebutuhan, hatta dia butuh seperti apa, kalau memang dia takut sama Allah, dia tidak bakalan mencari dunia, dia tidak bakalan mencuri. Tuh lihat Rasulullah seperti apa. Rasulullah itu Pak Bu, dia punya uang. Rasulullah itu keluarganya diriwayatkan 1 bulan kompornya itu tidak nyala. Berarti masak apa? Bulan. Tidak ada masak. Makanannya siapa? Makanannya hanya air putih sama kurma. Buah yang tumbuh dengan kurma. Makanannya cuma kurma dan air putih. Suami istri kayak gitu semuanya. Istrinya berapa? Rasulullah istrinya berapa sih? 9 atau 10. Makannya seperti itu. Masya Allah. Ya. Jadi sebenarnya kalau dianggap kepepet karena kebutuhan akhir sampai nyolong, nah itu salah, alasan yang salah. Buktinya Rasulullah bin Langsa, apakah ada Rasulullah mencuri? Tidak ada. Para sahabat Nabi lebih miskin daripada orang-orang zaman sekarang. Mereka sampai berhari-hari tidak makan, saking laparnya perutnya itu diganjel pakai batu, diikat di perutnya biar nahan, tidak sakit perutnya. Seperti itu. Tapi mereka tidak pada mencuri, mereka aziz, mereka mulia. Mereka tetap ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bahkan bisa mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Padahal kawulan orang ngurung komore. Ya Allah, luar biasa nikmat sob. Itulah kehidupan seseorang apabila sudah tersentuh oleh manisnya Islam. Walaupun uripnya susah, tapi nikmat. Baiti janati padahal sawulan orang huruf. Hari zaman saiki pripun, Bu? Sawulan sing lanange ora nen dikit ke belanja. Piwel kira-kira. Ngamuk ya. Sekarang ini banyak di KUA data masuk perceraian sekian sekian sekian. Kan ada faktornya. Kenapa kok bercerai? Kebanyakan kira-kira apa? Ekonomi. Lah kalau ditakoni, lah memang wong wadon kira-kira sabulan butuhe pira sih? Kok ekonomi sing cukup pinten, Mbak? Kira-kira pira, Mbak, sabulan? 500.000? 500.000 kurang? Kurang. Oh. Kira-kira cukupnya pira, Mbak? Kira-kira ya, go skincare ya, waduh ya. KB pira, Mbak? Dan juga gue, saka 10 juta, Bu. 10 juta kurang ya sih. Ya kurang, maka wong lanang hari kayak gue udah semumet toh. Kerja wis oleh kerjaan sawulane 2 juta 3 juta. Mas ini ngomong kurang, Mas. Kudu boleh ditambahan oh ya. Pulang kerja kudu cari tambahan lagi, part time segala macam kerja paruh waktu. Orang cukup-cukup. Coba ngilang keluarga Kanjeng Nabi nikmat. Apakah ada istrinya yang Nabi yang akhirnya menuntut cerai gara-gara tidak dinafkahi? Enggak. Istri Nabi sabar. Bahkan mereka bangga jadi istrinya Nabi Muhammad. Allah, Masya Allah. Mereka itu sabar seperti itu. Dia Siti Aisyah yang meriwayatkan itu dengan bangganya menceritakan kita dulu keluarga Nabi Muhammad 1 bulan tidak nyala api di kompornya. Makanan kita hanya air putih dan korma. Itu tak bangga dia ngomong kayak gitu. Ya apa? Kalau zaman sekarang, waduh repot. Makanya Islam itu kalau sudah nyentuh kehidupan kita, beres semuanya, nikmat semuanya. Kita kerja, sama-sama kerja. Tapi kalau sesuai dengan tuntutan Islam, nikmat. Kita kerja, ada niat bantu. Pahala dapat.
kerjanya tetap semangat. Dibandingkan orang yang hanya kerjanya hari anak duit tok, hari laka duit belak-belak nak kanca-kancane. Kan ada yang seperti itu. Ada kerjaan, ora duit ora duit, kon bae sing ngerjakna, kon bae ngerjakna. Kan umum gitu. Tapi kalau orang Islam ada kerjaan, ada manfaatnya ini. Dan ada duitnya, nggak masalah, bismillah. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang ngasih rezeki, Pak, Bu. Rezeki itu bukan hanya yang kita dapatkan yang bisa kita hitung ya. Rezeki itu ada dua macam. Ada yang dari jalan yang kita duga, ada yang dari jalan yang tanpa kita duga. Min haitsu la yahtasib. Kalau yang kita duga seperti gajian kita. Kita kerja di rumah sakit, per bulan dapat uang, dapat uang. Ada lagi rezeki yang tidak kita duga juga. Tahu-tahu ada, tahu-tahu ada. Nah, kata ulama, rezeki yang tanpa diduga-duga itu jumlahnya lebih banyak daripada rezeki yang kita hitung-hitung. Sebenarnya saya punya ada salah satu teman, bukan teman sih, ya, orang lebih tua dari saya, cuma sudah dianggap kayak teman gitu. Cerita dia kerjanya tukang becak, istrinya kerjanya jualan bumbu-bumbu di pasar, kayak laos, kayak gitu, gitu ya. Kira-kira penghasilannya berapa per bulannya? Itu tukang becak kan, kayak gitu ya. Kadang jadi supir panggilan. Supir panggilan juga tidak setiap hari, kadang-kadang kok. Nah, istri gitu. Tapi bisa mencukupi berapa anaknya sekolah. Udah gitu bisa bikin rumah ya walaupun tidak gede-gede banget. Bikin rumah kan paling tidak ratusan juta. Iya kan? Pikir-pikir, iya, rane rezeki kita ikut dan buru-buru anak baik. Jadi rezeki yang tidak diduga-duga itu jumlahnya lebih banyak. Nah, kita di dalam perut ibu kita sudah dikasih rezekinya yang sudah terduga, yang tidak terduga, semuanya sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita ajmilu fit talab, bagaimana kita memperbagus dalam mencari rezeki. Jangan hanya mencari dunia, karena kalau motifnya mencari dunia, kita akan rugi, kita akan dapatnya roksu kulli khati'ah. Pusat dari semua kesalahan itu adalah cinta dunia. Cintailah pekerjaan bukan karena dunia, tapi karena ingin dapat akhirat, ingin bantu orang, ingin apa. Beda, kerjaannya sama, hasilnya insya Allah beda. Seperti itu. Itu yang diajarkan dalam Islam. Islam itu memanage semuanya, dimanage semuanya sampai seitu-itunya dalam hati perasaan kita bagaimana sudah dimanage sama Islam. Jadi pembahasan kita kali ini adalah bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana Islam mengatur dalam kita mencari rezeki, jangan niati untuk dunia, jangan. Sebenarnya saya bawa kitab ini menjelaskan tentang hadis-hadis, ayat-ayat tentang hinaan Islam terhadap dunia yang tercela. Karena dunia itu macam-macam. Dunia yang tercela itu nanti ujung-ujungnya jelek, begini-begini banyak sekali hadisnya, tapi tidak bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Intinya seperti itu tadi, Islam menyentuh kita untuk bagaimana dalam mencari rezeki tenang, rezeki itu sudah dicatat sama Allah, sudah dicatat. Jadi kita tinggal mencari dunianya. Untuk menutup, ada sebuah ungkapan, sebuah cerita yang bisa kita nalar, semoga bisa jadi inspirasi. Percontohan Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada hambanya, kepada manusia, itu seperti ada satu orang kaya, dia memiliki semuanya, dunia banyak, dalam uang banyak, dia punya akses segala macam, pokoknya luar biasa kaya. Dia punya beberapa anak. Kira-kira anaknya wong sugih satune pira, Bu? Satune pinten, Pak? Pasuman jenengan anaknya rada gede, Pak. 2000 apa 20.000, Pak? 5.000. Bapak ada mobil, anaknya 5.000. Gitu kok. Kok lihatnya ada gimana? Apa balik kali anaknya orang kaya kan biasa sekolah di kelas tinggi ya. Gak bekal ya, bekal. Kalau yang lain kan biasa satu ini kan beda-beda. Sekolah kelas elit masa satunya 5.000 kan orang mungkin.
Satu ini biasanya 1.000, 200.000 walaupun cilik. Tapi kali ning SD biasa, ya satu ini umumnya 5.000 dinen 20 pe kakean no. Ari nggak usah SD 20.000 kakean, tergantung kelasnya ya. Nah ini ada orang kaya, kaya raya, semuanya punya dia. Kira-kira anaknya pasti dikasih yang enak-enak kan? Kasih enak-enak, kasih uang, kasih ini, kasih itu. Biasa hidup enak, kasih banyak nikmat, kasih banyak penghargaan sama orang tua. Sehari-hari seperti itu. Suatu saat bapaknya itu ngomong ke anak. Anaknya ada beberapa. Nih, bapak kasih uang 1 juta masing-masing. Kasih 1 juta. Nanti dalam 1 hari, kalau uang 1 juta itu habis, bapak akan tanyakan, habisnya kemana? Kalau habisnya ke hal-hal yang baik, bapak akan kasih 10 kali lipat. Besoknya bapak akan kasih 10 juta. Jadi kasih 1 juta, dihabiskan untuk hal-hal yang baik, bapak akan kasih 10 juta. Sudah diomongkan ke semua anak-anaknya. Tapi kalau untuk hal-hal yang tidak baik atau terserah kalian yang tidak ada manfaatnya, ya bapak tetap kasih 1 juta terus. Itu contoh. Akhirnya dari beberapa anaknya dikasih masing-masing bodyguard kanan kiri. Ada yang dua bodyguard masing-masing orang. Bodyguardnya nanti yang setoran. Oh iya, dia tadi kan gini Pak. Dia gini melakukan amal soleh. Oh ini melakukan maksiat. Jadi dikasih 2 bodyguard terus masing-masing. Udah dikasih uang 1 jutaan masing-masing. Selesai. Bapaknya kerja atau apa. Ini anak masing-masing dengan uang 1 jutanya. Ada yang berangkat sekolah, melihat temannya berangkat sekolah, pakai sepatunya sepatu jeans tipis, wong melarat, happy masih. Jadi kancana aku sepatunya tipis, dijak maring toko, yuk toko milih, tokoknya sepatu, 200.000, dari 1 juta habis 200.000, bisa 800. Gue jajan bareng kancang-kancane, terutama bocah kue, 50.000 enteng, tapi 750. Kemudian pulang ngeliat ketika sholat di musolanya jadi kayak iye kotor, reot-reot, bocor, butuh iye ke, butuh rehab ke. Akhirnya diambil 300.000 masukin ke dalam sodako. Wis enteng 250 tambah 300, 550, kita 450. Kemudian lihat imami kan wis wis gering, suarane reot-reot kayak ngelihen. Kayak ngelihen. Akhirnya iwawe disangoni, Pak, endah semangat, endah mangane enak-enak, jadi imamine seger di amplopi. Akhirnya walhasil 1 juta habis buat sodakoh, sepatu, buat sodakoh musola, buat sodakoh imame, segala macam contoh. 1 juta habis satu anak. Satu anak yang lain, dia biasa nikmat, biasa jajan enak-enak, dinen duit 1 juta, dia jajannya sing enak-enak kok. Maning MCD, mangan sing enak-enak, McDonald, terus apa, maning kafe, hari nginungnya es ning kafe. Akhirnya 1 juta itu habis buat makan-makan dia sendiri, kebutuhan dia sendiri. Pengen maning mall, tuku celana, tuku kelambi, tuku segala macam untuk keperluannya dia sendiri. Anak yang ketiga, dia sudah biasa dapat uang, kebetulan akhirnya dia itu buat maksiat, maudzubillah, buat apalah, tidak usah dicontohkan. Intinya buat maksiat. Pulang di sore hari, bapaknya kan nanya kepada anak buahnya, ya apa? Anak pertama, dihabiskan untuk apa saja itu uang? Nah, laporan kan, bodyguardnya, oh ini begini. Kira-kira respon bapaknya kepada anak pertama gimana? Pastinya kan disanjung. Oh, Masya Allah, anak saya hebat. Kasih uang 1 juta bisa sedekah, berbagi. Oh hebat, kamu bisa begini. Oh hebat, kamu gitu. Nah, anak kedua dikasih 1 juta untuk keperluan sendiri karena dia sudah terbiasa kayak gitu. Disanjung apa enggak, Bu? Ya kan? Biasa aja. Oh ya udah, enggak apa-apa.
Yang ketiga, dikasih uang 1 juta malah maksiat. Kira-kira marah nggak orang tuanya? Marah. Bisa nih, duit 1 juta malah nggak kayak gue pasang judi online segala macam. Gue duit segala macam. Dimarahin. Ini percontohan. Contoh. Contoh Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat. Allah ngasih kita nikmat tuh banyak. Kalau kita jadi orang yang pertama, kita dikasih nikmat dan kita memanfaatkan nikmatnya itu dengan sebaik-baiknya, Allah akan memuji kita. Oh hebat ini hamba saya ini. Hamba saya bisa sholat. Oh hamba saya ini kerja tapi niatnya tidak nyari dunia. Niatnya membantu orang lain. Oh bagus. Hebat, 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 hebat. Pertanyaannya, sebenarnya anaknya hebat apa bapaknya sih hebat? Kira-kira yang hebat anak pertama apa bapaknya? Dia kan dapat uang 1 juta bisa sodako, bisa ini, bisa itu. Sebenarnya sih hebat anaknya apa bapaknya? Sing hebat duduk anaknya Pak Bu. Duit-duit 1 juta sing siapa? Bocah cilik. Kan berarti sing hebat siapa? Bapaknya. Bapaknya sing naik duit. Kayak mana tindak kena barang entek lo kebaikan bapaknya naik 10 juta maning. Sing hebat dongin bapaknya. Anaknya tuh tinggal terima nikmat dimanfaatkan toh gitu loh. Nah, ini juga sama. Sebenarnya kita ini bisa ibadah, kita ini bisa nolong orang lain. Kita ini tidak punya kekuatan kecuali diberi sama Allah. Allah kasih kekuatan kita. Kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dipuji sama Allah. Begitu luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Oh, hamba saya hebat. Bisa sholat. Padahal kita sehat dikasih nikmat sama Allah kan. Kita bisa sholat dikasih taufik sama Allah kan. Hebat ini kalau kerja dan niat membantu. Padahal yang gerakan hati kita untuk membantu siapa? Allah. Allah yang ngasih. Kita hanya memanfaatkan saja. Itu dikasih pujian sama Allah. Dikasih pahala. Dikasih. Itu. Itu padahal kalau kita pun berusaha ibadah. Hakikatnya kita ini lemah. Kita masih dikasih banyak sama Allah. Yang hebat bukan anaknya. Yang puji, oh anak hebat. Bukan yang hebat sampean Pak. Yang ngasih duit Pak. Hebat. Yang kedua, dikasih apa-apa, dimanfaatkan untuk diri sendiri, ya paling bapaknya ndak muji, oh ya wis ndak apa-apa, wis melas karo anak gitu. Jadi kadang kita juga seperti itu. Dikasih nikmat banyak, cuma mikirin diri sendiri, ndak mikir orang lain, mikirin diri sendiri. Saking baiknya Allah, itu ya wis lah, apa wis maklum, wis biasa dine nikmat, orang rasa terima kasih biasa. Coba ngilang anak liane. Apakah satu hari bisa dikasih uang 1 juta? Tidak mesti. Kadang pengen cilok be, laka duitnya wong tuane. Pan jaluk cilok, tidak lah katong. Aja dikit banyak. Tapi kita ini bangun tidur dikasih nikmat, kasih nikmat, kasih nikmat. Kadang kita lupa saking seringnya kasih nikmat. Nah, yang ketiga naudzubillah, sudah dikasih nikmat banyak malah digunakan untuk maksiat. Digranyami karo bapane. Wajar. Itu juga perilaku contoh perilaku kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita anak yang pertama. Dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala banyak, dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan mengikuti ajaran Islam. Orang yang sudah tersentuh dengan ajaran Islam, insya Allah hidupnya akan enak, semuanya tertata, walaupun hidupnya susah, tapi tetap enak. Semoga kajian ini, walaupun sempat panjang, 1 jam. Mohon maaf, barangkali menyita waktunya, apalagi ini lagi ada dari pihak BPJS. Lebihnya dari kami, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian pembahasannya. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Dan untuk para jemaah, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo disilakan.
Ari ora sembayang malah laka ujiane katone, katone. Ah gitu, ya. Ya, terima kasih. Kenapa kok kalau kayak gitu ya? Da, ibadah malah kelihatannya enak. Menjalankan ibadah, menjalankan perintah Allah kok abot. Itu karena orangnya tidak tahu ilmu, Pak. Tapi kalau tahu ilmu, hakikatnya seperti apa, beda banget. Beda banget. Orang yang menjalankan sholat itu merasa abot, itu karena dia belum tersentuh dengan manisnya Islam. Belum. Dia Muslim, tapi belum tersentuh dengan manisnya Islam. Dia belum tahu bahwa sholat itu nikmat. Kalau jenengan sholat dan merenungi maknanya, bisa tahu, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami hidayah ya Allah. Dengan bacaan-bacaan yang ada dalam Al-Quran, dalam sholat, itu seperti apa kita pasrah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita jalani hidup, orang yang sholat dan merenungi seperti itu, inna sholata tanha anil fasyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Itu kenapa? Yang sholatnya khusyuk, pasrah sama Allah, merenungi isi sholatnya itu direnungi benar-benar menyadari gitu. Itu kalau yang sudah berilmu, sholat itu jadi nikmat. Sholat itu jadi nikmat. Sebagaimana Rasulullah kalau lagi sumpah, lagi galau, Rasulullah itu mengatakan pada sahabat Bilal, Arihna ya Bilal, hibur kami wahai Bilal. Maksudnya apa? Bilal itu disuruh adzan qomat. Kalau udah adzan qomat, oh udah waktunya sholat, Rasulullah sholat. Di dalam sholatnya itu nikmat sekali Rasulullah. Lupa semua masalah-masalah hidup itu bisa hilang kalau orang sudah masuk ke dalam sholat dan merasakan kenikmatannya sholat. Sahabat Umar pernah tertembak pakai apa namanya panah, tertusuk. Tusukan panah kan depannya tajam tapi bentuknya V gini ya, weh. Kalau sudah keluar dari belakang tembus ke depan, itu mau ditarik ke belakang kan tambah sakit, nancep. Tarik keluar masih sakit lagi. Ditarik salah, di, di belakang lagi salah gitu. Jadi merasa kesakitan Sayyidah Umar. Apa kata Sayyidah Umar? Kalian cabut nanti ketika saya lagi sholat. Karena ketika Sayyidina Umar lagi sholat, takbir Allahu Akbar, sudah kehadrotillah, sudah kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, itu merasakan kenikmatan, semua rasa sakit hilang semuanya. Akhirnya sama sahabat yang lain tidak terasa sahabat Umar. Itu kalau orang yang sudah tahu dan tersentuh dengan manisnya Islam, itu tidak ada yang bisa ngalahin. Kalau orang mau sholat tahajud, mas ya, kan abot, ngantuk. Bengi-bengi kok kon tahajud, atis bisa. Kon nyentuh banyu, enak kemulan turu. Gitu. Mau tangi-tangi jam 5, ini tangi jam 5 sembahyang subuh. Nah, kan enak maning buat hari orang sembahyang subuh, tangi jam itu, tinggal habis-habis mangkat kerja. Itu yang belum tersentuh, mas. Tapi kalau sudah tersentuh, ulama-ulama mengatakan tidak ada hidup di dunia ini yang bikin kami sumpek kecuali matahari terbit. Kenapa? Karena ketika matahari terbit, sudah hilang kesempatan dia untuk munajat malam dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasakan di keheningan malam ketika berpasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya banyak salahnya ya Allah. Saya punya hajat ini ya Allah. Tolong. Itu dia merasakan ketenangan dan nikmatnya luar biasa. Tidak ada yang lebih nikmat daripada kayak gitu, kata mereka. Jadi orang yang berat melaksanakan perintah Allah karena dia belum tahu seperti apa dan belum tersentuh nikmatnya seperti apa. Katone, wong sing ora sembayang kan enak. Duhur-duhur kok kon sembayang. Patang rokaat maning. Itu kan ruangan AC nyantai dolanan HP kan gitu ya Mas ya. Iya panas-panas kan jero ruangan. Dia belum tersentuh, melas malah. Orang yang sudah tersentuh hatinya dengan Islam itu melihat orang-orang seperti itu malah melas. Melas itu ning dunia adem kena AC. Ora sembayang ning akhirat kesiksa. Ning dunia bisa merasakan santai kena ruangan AC berapa jam jenengan? Katakan 60 tahun nikmat. Tapi kalau tidak sholat di akhirat disiksa berapa kali?
berapa hari. Satu hari di akhirat itu sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun kita rasakan di dunia. Kalau disiksa seminggu, berarti kalikan 7 kali 1000 tahun. Berarti 7000 tahun. Itu seminggu. Ya Allah. Makanya ngelihat orang yang maksiat itu justru melas. Dimelas itu dia belum tersentuh dengan Islam. Seperti itu, Mas. Kalau dohirnya enak, itu bagi orang yang belum tahu, dohirnya enak. Tapi orang sudah tahu, malah tidak ada enak-enak. Seperti itu. Perlu. Dan ilmu itu perlu dicari. Bukan dibimbing saja ya. Kita perlu minta bimbingan. Jadi ilmu itu zaman sekarang perlu dicari. Kalau ada satu hadis menyatakan, kalian hidup di zaman, Rasulullah ngomong pada para sahabat, kalian hidup di zaman banyak ilmu. Amal itu lebih bagus daripada ilmu. Karena zamannya sahabat itu semua orang mencari ilmu, semuanya tahu semua tentang Islam, tentang nikmatnya Islam, tentang semuanya tahu semua. Tinggal yang ngamal saja. Siapa yang ngamal, siapa yang enggak. Zaman sahabat. Nanti akan ada zaman di mana ilmu itu lebih baik daripada beramal. Nah, sekarang ini orang itu banyak tidak kenal Islam. Orang Islam banyak, tapi belum pada kenal Islam. Zaman sekarang seperti ini, ilmu itu lebih baik daripada amal. Wis ora usah takon-takon. Percuma kon sering ngaji, tapi wong ini ora usah. Golek ilmu bebas. Ora usah tuntut diri kita untuk beramal. Cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu. Nanti itu lebih bagus. Untuk zaman itu lebih bagus. Jadi cari ilmu biar kita tahu mana yang benar, mana yang salah, biar kita bisa mengenal manisnya Islam gitu loh. Gitu. Semoga penjelasan yang cukup panjang ini bisa beri pencerahan loh. Oke. Monggo ada lagi. Kalau seumpamanya sudah dicatat untuk neraka, apakah bisa diperbaiki, Ustaz? Kalau sudah memang catatannya neraka, memang sudah tidak bisa. Cuman kata Rasulullah, katakan, kullun ya'mal ala syakilati. Dalam Al-Quran disebutkan, semua orang itu akan ya'mal, akan beramal ala syakilati, menurut bentuknya. Artinya gini, Mas. Contoh, diibaratkan seperti sepak bola ya. Tujuan sepak bola kan satu, masukin bola ke gawang lawan. Tujuannya satu. Tapi kan masing-masing punya peran. Ada peran jadi kiper, ada peran jadi back, ada yang jadi striker, ada yang jadi gelandang, sayap, segala macam. Ada perannya. Coba kalau seandainya tidak ada peran sama sekali, semuanya geruduk gitu. Kebobolannya lu ya kayak pasti. Makanya semua orang ada peran masing-masing. Dan memang dalam tim sepak bola ada peran masing-masing dan yang biasa jadi man of the match, pahlawan dalam pertandingan, man of the match-nya itu biasanya striker ya. Tapi tidak mesti juga. Toh pernah ada yang jadi man of the match-nya ternyata kiper. Oliver Kahn di man of the match dia kiper. Waktu Piala Dunia keberapa itu dia jadi man of the match. Artinya gini, setiap orang yang memang sudah diciptakan untuk surga, biasanya itu dia akan beramal menurut bentuknya. Orang yang beramal kebanyakan ya, kebanyakan. Kalau memang diciptakan untuk surga, dia itu biasanya hidupnya itu selalu ibadah terus biasanya. Tapi orang mesti, umumnya. Dan umumnya kalau orang sudah diciptakan untuk neraka, dia itu akan beramal menurut bentuknya. Akan maksiat terus umumnya, tapi orang mesti. Nah, artinya kita kan tidak tahu, Pak. Kita ini diciptakan untuk surga atau untuk neraka. Paling tidak kita ini ngikut bentuknya surga. Biar kita masuk ke apa namanya? Kita masuk ke kategori yang kebanyakan.
Kebanyakan kalau bentuknya amal ibadah itu akan masuk surga kebanyakan. Kalau kita ibadah terus semoga kita masuk ke surga karena ngikut kebanyakan. Tapi jangan memastikan diri. Ya, ini tetap ada rasa takutnya. Tetap kita minta sama Allah, minta Allah. Tapi kalau memang sudah diciptakan untuk neraka, umumnya itu tandanya dia itu akan selalu maksiat terus. Umumnya itu seperti itu. Nah, seperti sepak bola itu umumnya kalau menyesuaikan dengan bentuknya peran masing-masing itu dia akan tetap dipakai oleh pelatih. Nah, kamu pinter di back tetap dipakai. Tapi suruh back malah juara film. Pelatih tidak bakalan pakai. Orang kalau sering maksiat, ngelanggar perintah, itu pelatih tidak bakalan mau untuk buat main. Allah juga tidak bakalan mau untuk memasukkan kita ke surga kalau kita itu selalu maksiat. Tidak bakalan. Jadi kita ikuti bentuknya aja, ikut aja udah. Apa kata Allah apa kita ikuti. Apa kata Allah apa ikuti. Ikuti. Insya Allah dengan itu kita berharap bisa mayoritas masuk ke surga. Tapi kalau sudah ditentukan, naudzubillah, iya biasanya gitu. Mm-mm. Dan Allah itu sebenarnya mampu untuk masukkan semua manusia ke dalam surga mampu. Tapi Allah sudah punya kehendak di azali untuk beberapa orang dalam neraka. Beberapa orang masuk dalam surga. Itu udah kehendaknya Allah. Jadi pasti ada orang yang siap, pasti ada orang yang ibadah. Itu aja sih. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, mungkin terima kasih Ustadz atas jawaban-jawabannya. Untuk acara saja yaitu doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Iskarima. Waktu dan tempat disilakan. Berhubung waktunya sudah agak siang, kita doanya bersama-sama. Doanya baca sholawat fatih 3 kali. Semoga dengan sholawat fatih hidup kita semuanya berkah. Oke, semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas doanya. Dan Alhamdulillah selesai sudah pada acara pagi hari ini. Kami selaku membawa acara mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.